Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Pembahasan mengenai masa kejayaan Islam terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, periodisasi sejarah Islam. Yang kedua, masa kejayaan Islam. Yang ketiga, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang keempat, faktor pendukung kejayaan Islam. Dan yang kelima, bangunan bersejarah peninggalan masa kejayaan Islam. Periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar. Yang pertama, periode klasik, terjadi antara tahun 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase integrasi, terjadi antara tahun 650 sampai 1000, dan fase disintegrasi, terjadi antara tahun 1000 sampai 1250. Kedua, periode pertengahan, terjadi antara tahun 1250 sampai 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran, terjadi antara tahun 1250 sampai 1500 Masehi, dan fase munculnya ketiga kerajaan besar, terjadi antara tahun 1500 sampai 1800. Yang ketiga, periode modern, terjadi antara tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau yang sering disebut dengan Daulah Bani Umayyah, dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut dengan Daulah Bani Abbasiyah. Daulah Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah, kejayaan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Ibu kota Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah pertama beribu kota di Damaskus, Syria, sedangkan pemerintahan Daulah Bani Umayyah periode kedua beribu kota di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abd Asyam, yaitu kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Daulah Bani Abbasiyah. Kejayaan Islam pada masa ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Daulah Bani Abbasiyah beribu kota di Baghdad, sekarang Irak. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Khalifah pertamanya Khalifah Abu Abbas As-Soffah. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Di bawah kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, Islam mengalami masa kejayaannya. Hal ini ditandai dengan munculnya para ulama, pemikir, dan ilmuwan di berbagai bidang. Di antaranya, di bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, dan Ibnu Sina yang juga seorang dokter. Di bidang kedokteran ada Jabir bin Hayyan sekaligus bapak kimia, Hunain bin Ishaq seorang ahli mata, Ibnu Sina bapak kedokteran modern, dan Ar-Razi seorang ahli campak dan cacar. Di bidang matematika ada Umar Al-Faruqan yaitu arsitek kota Baghdad, Al-Khwarizmi penemu aljabar. Di bidang astronomi ada Al-Farazi penemu astrolabe. Di bidang fikih ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Di bidang tasawuf Hasan Al-Basri, Robi'ah Adawiyah,
dan Imam Al-Ghazali. Di bidang tafsir, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Sa'id bin Jabir. Di bidang hadis, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. Beberapa tokoh pada masa kejayaan Islam. Yang pertama, Ibnu Rushd. Beliau lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Bidayat Al-Mujtahid atau kitab yang membahas tentang fikih. Yang kedua, Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud atau hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, yakni membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf. Yang ketiga, Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Beliau adalah pakar di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Keempat, Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Uzlan Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transoksania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Rayu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, yaitu pemikiran tentang penduduk negara utama. Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain ibnu Abdullah ibnu Sina. Beliau lahir di desa Abshana dekat Bukhara, wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani atau Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tibb, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Syifa, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Faktor pendukung kejayaan Islam. Tentu saja, kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi banyak faktor yang mendukungnya. Di antaranya adalah faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi kemajuan Islam pada saat itu diantaranya adalah: yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal antara lain sebagai berikut. Pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, gerakan penerjemahan kitab. Gerakan penerjemahan kitab pada masa periode klasik, tahap penerjemahan kitab-kitab masih dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat,
kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah dan etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran. Yang kedua, melaksanakan isi hadis. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama dengan ijtihad dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Peninggalan sejarah Daulah Bani Umayyah, diantaranya Masjid Agung Umayyah di Damaskus, Suriah, Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu di Yerusalem, Palestina, Istana Alhambra di Granada, Spanyol. Peninggalan sejarah Daulah Bani Abbasiyah, diantaranya bekas Istana Daulah Abbasiyah di Baghdad, Irak, Al-Mustansiriyah, universitas tertua peninggalan dinasti Abbasiyah di Irak. Masjid Samara terletak di Samara, Irak. Demikianlah pembahasan mengenai masa kejayaan Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.